Kata berkemajuan itu bukan bermaksud menafikan kesempurnaan dari kata Islam. Tidak, sama sekali tidak. Justru kalau menurut saya berkemajuan itu justru mengokohkan, mengukuhkan atau mengokohkan sifat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Rumah Berkemajuan. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik Islam berkemajuan dan juga manhajnya. Dan sudah hadir di studio kami Prof. Zaki, seorang kader muda, intelektual muda Muhammadiyah yang setahu saya hari ini sudah jadi rektor dan juga menjadi salah satu pimpinan dalam jaring perserikatan kita. Sehat, Prof. Zaki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ceritakan kepada pemirsa kita perjalanan kehidupan Mas Zaki. Saya panggilnya Mas saja biar lebih dekat ya. Seperti apa sehingga siapa tahu itu menjadi jalan inspirasi bagi kita. Ya, saya kira setiap orang memang punya jalan ya. Dan saya juga punya jalan. Sebetulnya ada kalau dari sisi pendidikan, saya pernah bersekolah di SD dan SMP Muhammadiyah dan juga sempat aktif di IPM pada saat di SMP Muhammadiyah. Tapi setelah itu karena saya melanjutkan di pendidikan guru agama negeri di kota Cirebon, maka saya tidak lagi aktif di IPM tapi aktifnya di OSIS. Di organisasi siswa intrasekolah dan menjadi salah satu ketua. Meskipun bukan ketua umumnya. Dan saya sebetulnya dulu punya keinginan sekolah melanjutkan studi itu di seperti ITB atau IPB. Nah, cuma karena ada satu dan lain hal, akhirnya saya bisa diterima di Pondok Kajian Nuria Sobron sekaligus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi nyemplungnya di keilmuan agama ya? Keilmuan agama. Padahal saya dulu mencintai belajar matematika, fisika, kimia gitu. Kok nggak nyambung sekali tuh? Tapi rupanya takdir menjatuhkan saya berada di Fakultas Kajian Keislaman lah ya, Islamic Studies. Tapi saya tetap melihat bahwa itu adalah jalan yang perlu kita syukuri juga. Artinya itu semacam kayak titik balik perjalanan yang sangat menentukan. Dan saya tetap terima dan saya tumpahkan seluruh kemampuan saya itu saya alihkan ke situ. Dan toh ternyata dengan pengalihan itu juga kita bisa sebetulnya energi kita bisa diarahkan ke lain tempat. Dan akhirnya dari situlah saya berkecimpung di dunia kajian keislaman, pemikiran keislaman dan yang semacamnya yang terkait dengan Islamic Studies sampai saat ini. Dan juga saya menjadi guru besar adalah guru besar di bidang Islamic Studies dengan spesialisasi di bidang etika Islam. Gitu. Tapi saya melihat bahwa perjalanan saya itu memang yang membuka cakrawala betul bagi saya sih ya ketika saya masuk di Pondok Kajian Nuria Sobron. Ketika saya kuliah itu, saya melihat pergaulan intelektual yang sedemikian dalam dan saya menjalani itu dari hari ke hari, day to day, sampai kemudian saya menemukan jati diri gitu kan dan akan kemana saya. Nah itulah yang kemudian saya dapatkan pada saat ini. Oke, perkenalannya sudah Prof. Zaki. Saya pengen langsung masuk pada materi inti yang akan kita obrolkan hari ini tentang karakteristik dan manhajnya. Pertanyaan saya pertama adalah sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah tentang makna Islam berkemajuan itu? Ya sebetulnya kalau menurut saya sederhana saja sebetulnya. Karena Islam memang sebagai sebuah kata benda itu adalah wahyu. Ya, dan kita harus terima itu sebagai sesuatu pemberian atau sesuatu yang given dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika Islam itu dikatakan ingin menjadi sebuah agama yang sholihun likuli zaman wa makan,
Maka Islam itu sendiri itu harus punya kemampuan beradaptasi dengan ruang dan waktu yang di mana kita berinteraksi, di mana kita sebagai penganutnya, pemeluknya itu berinteraksi. Artinya kan tidak mungkin akan menjadi Islam rahmatan lil alamin kalau misalnya dalam ruang waktu tertentu Islam tidak bisa diadaptasi, Islam tidak bisa melakukan proses dialektika dengan kebutuhan ruang dan waktu itu. Sehingga berkemajuan itu sesungguhnya ya adalah salah satu tanda saja sebetulnya bahwa kita sebagai pemeluk Muslim itu adalah orang yang sebetulnya bisa mampu membawa nilai Islam yang universal itu dalam konteks yang lokal-lokal itu. Kayak gitu. Apa Mas Zaki mau mengatakan bahwa kata berkemajuan itu bukan bermaksud menafikan kesempurnaan dari kata Islam? Tidak, sama sekali tidak. Justru kalau menurut saya berkemajuan itu justru mengokohkan, mengukuhkan atau mengokohkan sifat Islam sebagai agama yang progresif. Ya. Karena dengan begitu kita bisa membawa nilai Islam yang universal itu dalam konteks yang spesifik. Itulah yang kemudian disebut sebagai rahmatan lil alamin. Jadi artinya secara deduktif Islam memang sebagai premis besar gitu. Nah, premis besar ini kemudian itu kan harus bisa menjadi rahmat itu ketika kemudian Islam bisa mengakomodasi dan beradaptasi dengan lingkungan di mana Islam itu tumbuh. Sehingga upaya ya membawa Islam dalam konteks lokal itu sebenarnya adalah upaya membawa Islam dalam semua aspek kehidupan dan dimanapun. Dan itu adalah pikiran yang berkemajuan. Kenapa diksi yang dipilih kok berkemajuan? Apa genealogi atau latar belakangnya? Ya sebetulnya itu bukan sesuatu yang sama sekali baru. Ya. Karena kalau kita merujuknya pada genealogi kelahiran Muhammadiyah sendiri tahun 1912 itu kan dalam statutan pertama tahun 1912 dari berdirinya Muhammadiyah itu sudah menggunakan kata berkemajuan cuma dalam bentuk verb, dalam bentuk kata kerja, yaitu tertuang pada tujuan Muhammadiyah, yaitu memajukan hal ikhwal agama Islam. Oh itu di periode awal sudah ada? Periode awal sudah menggunakan kata memajukan. Dan ternyata terus kemudian dalam perkembangannya kata memajukan itu terus-menerus dipergunakan dalam tujuan Muhammadiyah, dalam visi dan misinya Muhammadiyah. Jadi nggak ada yang baru. Cuma kita artinya kadang-kadang sesuatu yang baru itu bukan berarti lahir baru betul, tapi kadang-kadang kita menguak sesuatu yang sudah lama terpendam. Kalau dia dipakai secara terus-menerus dari satu periode ke periode berikutnya, apakah ini dimaknai sebagai kata berkemajuan itu sesungguhnya belum tercapai oleh Muhammadiyah? Ya, sebagaimana tujuan Muhammadiyah sendiri ketika mengatakan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sampai terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya, itu kan adalah tujuan yang nggak akan pernah tercapai. Artinya sebagai sebuah konsep ideal ya? Ya, sangat ideal. Nah, tetapi kelebihan tujuan yang sifatnya ideal itu membuat kita selalu punya harapan, selalu punya masa depan, selalu punya harapan bahwa di masa yang akan datang kita punya peluang, punya waktu, punya kesempatan untuk mewujudkan itu. Itu kelebihannya kalau tujuan itu bersifat abstrak. Beda dengan tujuan yang ketika bersifat sangat real, mungkin memang akan bisa diukur dan cepat waktunya untuk dicapai, tapi setelah itu selesai. Nah, Muhammadiyah dengan tujuan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, dia harapan yang besar. Dan kita bisa menggantungkan harapan itu untuk terus bekerja sampai kapanpun. Mas Zaki, kalau Kementerian Agama kan punya moderasi beragama. Kalau teman-teman NU kan punya Islam Nusantara. Dengan karakteristiknya yang berbeda-beda kan. Kalau Islam berkemajuan itu punya karakteristik atau corak yang seperti apa itu? Ya progresif kata kuncinya. Katanya kuncinya adalah progresif. Yang di dalam kata progresif itu kalau menurut saya ada dua hal ya yang perlu kita renungkan, yaitu yang pertama adalah to create dan to innovate. Jadi satu adalah mencipta, kesadaran dan kemampuan kita mencipta sesuatu yang baru dan menemukan yang baru.
Itu sesungguhnya. Jadi inti daripada Islam berkemajuan. Artinya agama Islamnya itu akan tetap karena dia merupakan dimensi wahyu. Tetapi bagaimana kita memahami Islam itu, itulah dimensi yang sifatnya sangat spasial dan temporal. Maka kata kemajuan atau berkemajuan itu mendukung daya dukung kita, daya dorong kita agar Islam itu harus terus ditafsir ulang untuk menyesuaikan kebutuhan spasial dan temporal itu. Oke. Ada yang mengatakan bahwa dalam khasanah pemikiran Islam atau corak keberagamaan di Indonesia, Islam berkemajuan itu semacam madhab baru. Apa benar? Ya, tidak salah juga kalau Islam berkemajuan disebut madhab baru. Karena sesungguhnya kan ketika kita mengkaji tentang mulai dari ideologi Muhammadiyah, kemudian ada khitam Muhammadiyah, ada langkah-langkah Muhammadiyah, ada revitalisasi Muhammadiyah dan produk-produk pemikiran yang lain yang kemudian dilembagakan di dalam Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah, itu kan sesungguhnya adalah satu pelembagaan mazhab. Artinya kalau disebut sebagai mazhab baru tidak ada masalah. Kalau menurut saya tidak ada masalah. Memang kita sedang melembagakan itu. Makanya apa pentingnya kita membangun sekolah, membangun rumah sakit, bangun semua amal usaha Muhammadiyah kalau bukan dalam kerangka melembagakan cara kita berjalan kan gitu, arah kita berjalan. Kan itu mazhab. saya baru dapat ini. Yang gini artinya kalau disebut mazhab it's okay ya. Iya. Meskipun kan katanya Muhammadiyah ini dalam konteks tarjih kan mengaku sebagai tidak bermadhab begitu. Artinya apakah kemudian definisi madhab di sini berbeda dalam konteks fikih maksudnya? Ya dalam konteks fikih madhab yang dimaksud itu kan ya yang selama ini kita pahami sebagai madhab yang mu'tabaroh. 4 madhab itu kan. Maliki, Syafi'i, Hambali sama Hanafi dan lain. Ya. Kan gitu. Oke, tadi kita sudah bicara tentang karakteristik. Dalam risalah Islam berkemajuan itu ada salah satu poin yang dibicarakan itu mengenai manhaj. Kalau tadi kan kita bicara madhab nih, ini manhaj tentang Islam berkemajuan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manhaj itu? Jadi salah satu sifat ya atau karakter dari Islam berkemajuan, sebagaimana yang juga sudah disampaikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri itu kan, bahwa kita kan tidak boleh menjadi orang yang anti filsafat. Kita tidak boleh menjadi orang yang anti ilmu pengetahuan. Itu sudah lama sekali tuh. Dalam apa istilahnya ceramah atau petua-petuanya Ki Haji Ahmad Dahlan, bahwa kita harus belajar filsafat, tidak boleh anti ilmu pengetahuan, itu sudah sangat lama diajarkan di Muhammadiyah. Karena dengan kita menerima filsafat, kemudian menerima perkembangan ilmu pengetahuan, itulah cara kita untuk berkemajuan. Karena apa? Ilmu itu harus mendahului seluruh tindakan amal soleh kita. Kalau kita mau berkemajuan. Makanya saya sangat teringat pada apa yang juga dikemukakan oleh seorang ulama namanya Abu Laith As-Samarqandi misalnya. Dia menyampaikan bahwa amal soleh itu ada 4 syarat. Nah, syarat yang paling utama itu kan al ilmu qabla badaihi. Berilmu sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, sehingga dengan ilmu itu maka kemudian kita bisa menjadi lebih matang gitu ya, merencanakan sesuatu, melaksanakan sampai kemudian mengevaluasi. Itu semua ilmu pengetahuan intinya. Ada pertanyaan begini Mas Zaki. Dulu waktu awal-awal berdirinya Muhammadiyah kita dengan Trisula gerakan ya, feeding, healing dan schooling itu orang akan sangat mudah membedakan mana Muhammadiyah dengan yang bukan Muhammadiyah, gitu kan. Tapi kemudian 3 hal itu kan sesungguhnya juga sudah ditiru oleh banyak kelompok lain. Sehingga muncul pertanyaan, apa sekarang yang membedakan diferensiasinya Muhammadiyah dibanding dengan gerakan lain itu apa? Justru kita melihat di situ sisi lebihnya ketika Muhammadiyah dengan 3 gerakan awalnya itu kemudian sekarang sudah ditiru banyak orang. Diimitasi oleh banyak orang dan banyak ormas. Bahkan negara ya. Itu kan satu kelebihan bahwa ternyata kita sudah memberikan pengaruh yang sangat besar. Nah, cuma karena kita mengadopsi
tagline Islam berkemajuan atau Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan itu, maka kita nggak boleh berhenti di situ. Maka haruslah hadir lagi Trisula baru. Trisula baru yang lain, misalnya apa ya, pada pemberdayaan MPM misalnya, Majelis Pemberdayaan harus bergerak. Majelis-majelis yang kemudian juga punya apa ya, ya bertetanggaan lah dalam ruang kerjanya. Seperti MPM, kemudian ada Majelis Kesejahteraan Sosial, ada lingkungan hidup. Itu harus menjadi gerakan-gerakan baru yang mendorong Muhammadiyah itu tetap menjadi pionir atau pelopor. Contoh, ketika orang betul-betul tersadarkan bahwa Indonesia itu adalah apa ya, sabuk apa istilahnya, api. Karena setiap tahun itu akan terjadi banyak rentetan gempa. Nah itu kan responnya kan harus pakai ilmu pengetahuan. Tidak bisa kita mengatakan itu takdir. Karena kan akan terjadi terus menerus. Karena kita berada sebuah wilayah, Indonesia itu berada di wilayah pertemuan 3 lempeng dunia kan. Oleh karena itu maka sangat rentan terjadi gempa, kapan dan dimanapun. Nah, maka kemudian responnya dengan ilmu pengetahuan, tidak kemudian menerimanya sebagai takdir. Maka kemudian Muhammadiyah mendorong salah satu ujung tombaknya itu adalah Muhammadiyah Disaster Management Center. Itu adalah bagian dari Trisula yang sekarang. Yang baru ya? Ya, plus dengan misalnya gerakan filantropinya melalui Laswismu, dan mungkin nanti mulai periode Muktamar 48 ini kita akan menggerakkan lembaga atau majelis wakaf yang lebih sistematis. Ada banyak yang bilang kayaknya Muhammadiyah ini perlu diantitesa. Gimana Mas Zaki? Ya harus, karena kan sesuai dengan, kalau saya membaca pakai perspektifnya Thomas Kuhn ya. Bahkan ilmu pengetahuan saja itu kan mengalami satu fase yang disebut sebagai anomali. Anomali itu ketika suatu teori hukum ya, atau pernyataan-pernyataan premis-premis ilmu pengetahuan itu sudah tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman. Sudah mulai out of date. Itu anomali. Tapi anomali itu menurut saya harus disyukuri sebagai sebuah keadaan atau prakondisi untuk terjadinya pembaruan. Sama dengan dalil di Muhammadiyah juga, kalau kita menggunakan perspektif Thomas Kuhn bahwa kritik otokritik ke dalam, bahwa Muhammadiyah misalnya sudah lamban seperti gajah gemuk. Itu pernah dikeluarkan oleh siapa, Pak A.R. Fakhrudin berapa puluh tahun yang lalu. Nah itu penting. Itu bagian daripada cara kita menciptakan anomali tadi. Supaya Muhammadiyah tetap akan merevisi kembali atau merevisit apa yang sudah dilakukan. Apa memang kita masih pantas disebut sebagai tajdid atau enggak? Itu dia. Gitu. Jadi anomali itu harus diterima sebagai sesuatu yang positif. Jadi jangan diterima sebagai sesuatu yang negatif. Tapi Mas Zaki melihat apakah langkah-langkah itu sudah ditempuh? Upaya untuk mengantitesa dirinya sendiri tadi. Saya kira ya dalam beberapa hal sudah lah ya. Kita tetap, Muhammadiyah bagaimanapun tetap punya kesadaran untuk melakukan revitalisasi pemikiran. Karena kemudian misalnya kan pada Majelis Tarjih sendiri itu kan kemudian mengalami perkembangan yang menarik kan. Dari segi nomenklatur yang dulu hanya Majelis Tarjih, kemudian menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid, pernah menjadi Majelis Tarjih dan Pemikiran Islam. Itu sebetulnya kan juga bagian dari upaya untuk menjawab anomali secara internal. Itu bagian dari upaya-upaya agar kita tidak usang ketika menghadapi persoalan-persoalan kekinian yang begitu dahsyat ya Mas Zaki. Terakhir saya ingin sampaikan satu pertanyaan. Kita kan akhir-akhir ini sering dibanding-bandingkan nih. Meskipun ada lagu ojo dibanding-banding ya Mas Zaki. Dengan teman sebelah yang katanya mereka jauh lebih progresif, jauh lebih ekspansif begitu ya. Gimana kita menjawab hal-hal semacam itu? Ya, ini adalah bagian daripada risiko Muhammadiyah sebagai sebuah jam'iyah yang terorganisir. Itu lebih menekankan pada putusan-putusan yang sifatnya organisatoris.
Bukan pendapat Bukan individu pada ya. pendapat individu. Yes. Kalau pada pendapat individu ya silakan saja, itu pasti akan jauh lebih kenceng. Tapi kita kan salah satu karakter Islam berkemajuan kita ini adalah bagaimana kita berjamaah gitu kan. Mau maju itu tapi majunya secara berjamaah. Sehingga memang diperlukan ada kemampuan untuk proses negosiasi dan kompromi di dalam Muhammadiyah. Saya beri contoh ya kasus. Sebetulnya otokritik, bahkan juga kritik dari luar bahwa Muhammadiyah itu kering secara kebudayaan dan seterusnya itu kan sudah sangat lama. Ya. Tapi ternyata Muhammadiyah itu baru bisa merespon itu 10 tahun kemudian. Isunya sudah muncul 10 tahun sebelumnya, baru bisa merespon itu pada muktamar yang di Aceh. Kemudian di situ melahirkan putusan yang terkait dengan apa istilahnya bagaimana sikap Muhammadiyah menghadapi seni dan kebudayaan itu. Dakwah kultural itu ya? Dakwah kultural yang periode setelahnya. 2002, Iya, setelahnya. Tapi sebelumnya ada yang khusus membahas tentang seni dan kebudayaan. Itu pada muktamar Aceh seingat saya. Nah itu kan kemudian dikeluarkan prinsip-prinsip. Yang penting ya seni dan budaya adalah persoalan muamalah. Yang penting asalkan tidak melanggar, membuat manusia ba'id minallah, semakin jauh dari Allah misalnya. Kemudian faksa wal mungkar, kemudian seni dan kebudayaan itu menjerumuskan kita kepada tindakan yang keji dan mungkar. Itu hanya rambu-rambu. Rambu-rambu yang jangan sampai dilanggar. Tapi pada dasarnya ya kita bisa masuk ke dalamnya. Nah itu meresponnya itu dibutuhkan waktu 10 tahun. Meskipun pada akhirnya ya sampai juga. Gitu. Sampai kemudian ditemukan secara dikeluarkan secara resmi keputusan mengenai bagaimana sikap kita terhadap kesenian dan kebudayaan. Itulah memang salah satu yang memang kita harus bersabar kehidupan kita berjamiyah dan berorganisasi. Karena salah satu memang kelebihan kita memang di situ sekaligus juga ada titik kelemahannya. Ya oke, teman-teman, itu barusan obrolan saya dengan Profesor Zakiuddin Baidawi, Rektor UIN Salatiga, dan kita akan berjumpa lagi pada episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.